Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menjadikan kemudahan dan kenikmatan kepada kita. Salah satunya adalah dengan disyariatkannya bertanya, soal untuk hal-hal yang tidak kita ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ahli, orang-orang yang memiliki ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Namun bertanya hendaknya dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk kita, bukan bertanya yang justru membuat kita menjadi terbebani, justru membuat kita kewalahan. Oleh karenanya, bertanya yang dibolehkan adalah dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, bertambah ilmu, dan kemudian untuk diamalkan. Bukan bertanya dalam rangka menguji, kemudian untuk menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu kepada kita semua. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Kemudian salawat beriring salam, tidak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berilmu dan orang yang paling semangat untuk mengamalkan ilmunya. Beliau tidak hanya bersabda menganjurkan, mendorong, motivasi umatnya, tetapi beliaulah orang terdepan di dalam mempraktekkan apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan untuk keluarga beliau dan para sahabatnya semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab tafsir As-Sa'di, masih dalam surat Al-Baqarah. Hari ini insyaallah ayat 108 sampai dengan 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil
وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Apakah kalian menginginkan untuk meminta atau bertanya kepada Rasul kalian sebagaimana Nabi Musa diminta sebelumnya? Maka barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekufuran, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang ahlul kitab menginginkan kalau seandainya mereka bisa mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan kalian, karena hasad yang ada pada diri mereka sendiri terhadap kalian setelah jelas dan terang kebenaran bagi mereka. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan untuk diri kalian, maka pasti kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan maha melihat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah mengatakan, yanhallahul mu'minin awil yahud. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang beriman atau orang-orang Yahudi. Jadi bisa yang dilarang di sini adalah orang-orang Yahudi sebagaimana konteks ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang orang-orang Bani Israel, atau juga bisa menjadi pelajaran buat kita kaum mukminin. Am turidun, apakah kalian di sini umum. Apa yang Allah larang? Bi an yas'alu rasulahum, melarang mereka untuk bertanya atau meminta kepada Rasul mereka, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kama su'ila Musa min qabl, yang dilarang bukan bertanya secara umum
atau meminta secara umum, tetapi yang dilarang adalah meminta atau bertanya sebagaimana pertanyaan dan permintaan yang ditujukan kepada Nabi Musa sebelumnya. Yang dilarang adalah permintaan dan pertanyaan yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Syekh As-Sa'di mengatakan, wal muradu bidzalika as'ilatut ta'annuti wal i'tirad. Yang dimaksudkan dengan pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ta'annut. Ta'annut, permintaan atau pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran, wal i'tirad, dan berpaling, menentang, menyelisihi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'. Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ahlul kitab meminta kepadamu wahai Muhammad agar engkau menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Jadi permintaan mereka, wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maunya tidak berangsur-angsur, maunya mereka secara sekaligus turun kitab suci Al-Quran itu betul-betul dari langit. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Jadi jangan heran kalau mereka mintanya macam-macam seperti itu. Karena sungguhnya mereka telah meminta kepada Musa lebih dahsyat daripada itu. Bukan hanya sekedar minta diturunkan kitab sucinya dari langit, tetapi faqalu arinallaha jahrah. Mereka mengatakan, tunjukkanlah kepada kami Allah itu dengan terang. Tunjukkanlah kami gimana rupa dan wujud Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin lihat secara langsung. Kalau memang betul dakwah yang engkau bawa wahai Musa untuk mentauhidkannya, untuk hanya menyembahnya saja, ya sudah, kalau gitu tunjukkan wajah Allah dengan jelas. Ini permintaan atau pertanyaan orang-orang Yahudi atau Bani Israel dulu di kalangan atau di masa Nabi Musa dalam rangka untuk penentangan, dalam rangka untuk menguji benar gak Nabi Musa sanggup menampakkan dan menunjukkan wujud dan eksistensi Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa melihatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Nah, ini larangan. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang segala sesuatu yang kalau ditampakkan kepada kalian maka akan menyakiti kalian. Ayat ini di antara asbabun nuzulnya adalah sebelum ayat ini turun, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, is'aluni, bertanyalah kepadaku, tanya apa saja. Ada yang bertanya
"Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di manakah bapakku sekarang? Yaqsid hal fil jannah am fin nar? Dia memaksudkan, bertanya di mana atau status bapaknya, apakah di surga atau neraka. Rasulullah SAW ditanya seperti itu, maka diberi wahyu, finnar, bapakmu di neraka. Lalu bersedihlah dia, sedih banget. Kemudian ada yang bertanya lagi dengan pertanyaan-pertanyaan serupa. Ada yang bertanya, siapa bapakku? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kalau dijawab atau terjawab sesuai dengan hakikatnya, malah justru menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Intu bedalakum, kalau ditampakkan kepada kalian, tasukum, akan menyakiti kalian, akan mengganggu perasaan kalian, akan membuat kalian tidak nyaman, dan lain sebagainya. Fahadhihi wa nahwuha hiyal manhiyu anha. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan sejenisnya, semacamnya, inilah yang terlarang. Tidak boleh bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa amma su'alul istirsyad wa ta'lim fa hadha mahmudun qad amara Allah bih. Adapun pertanyaan yang mengandung permintaan agar diarahkan bimbingan atau pengajaran, pendidikan dalam rangka untuk mendidik, maka ini terpuji dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya. Soal istirsyad, bertanya dalam rangka untuk ingin mendapatkan bimbingan dan arahan. Bertanya seakan-akan mengatakan arsyidni. Bertanya seakan-akan mengatakan bimbing saya, arahkan saya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu, ahla dzikr. Ahla dzikr, orang yang ahli zikir, itu maksudnya az-zikr di sini nama lain dari Al-Quran. Jadi fas'alu ahlal Quran. Az-zikr adalah nama lain dari Al-Quran. Jadi bertanyalah kepada ahlul Quran, karena Quran pada waktu itu sebagai sumber ilmu yang utama. Orang yang menguasai Al-Quran, banyak hafalannya, paham tentang Al-Quran, itulah yang disebut dengan ahlul ilm, ulama. Maka bertanyalah kepada mereka. Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang ahli di dalam segala bidang atau bidang-bidang tertentu. Maka bertanyalah kepada pakarnya. Jika kalian tidak mengetahui ilmu dalam bidang tersebut. Nah, pertanyaan seperti ini bermanfaat dalam rangka untuk mendapatkan bimbingan atau arahan. Wa yuqirruhum alaihi, dan Allah menyetujui, mendukung mereka untuk bertanya dalam hal yang bermanfaat untuk mereka. Kama fi qaulihi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.
Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala setuju dan menyetujui hal tersebut, bahkan memujinya. Dan Allah katakan tentang khamr dan maisir bahwa di dalam keduanya ada manfaat, tetapi madaratnya lebih besar. Ini di awal-awal tahapan pelarangan khamr dan maisir, khamr dan judi. Dan juga ayat yas'alunaka 'anil yatama, pertanyaan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah. Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Apa yang harus mereka lakukan terhadap anak-anak yatim? Bagaimana sikap yang benar memperlakukan anak-anak yatim? Ini kan istirsyad, pertanyaan dalam rangka untuk mendapatkan bimbingan dan arahan. Bukan pertanyaan definisi apa itu anak yatim, bukan, ya. Tapi lebih kepada perilaku apa, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang muslim menghadapi anak-anak yatim. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, pertanyaan-pertanyaan yang semisalnya. Anil ahillah, tentang hilal, ya, tentang hilal-hilal. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj, katakanlah dia adalah mawaqit linnas, untuk penanggalan atau penetapan waktu serta urusan haji. Hilal, bertanya tentang hilal adalah sesuatu yang bermanfaat. Walamma kanat al-masail al-manhiy 'anha madhmumah wa qad tasilu bi sahibiha ila al-kufr. Dan tatkala pertanyaan-pertanyaan yang dilarang darinya itu sifatnya tercela, tidak disukai, bahkan bisa menghantarkan pelakunya atau orang yang bertanya dengan pertanyaan seperti itu kepada derajat kekufuran, bisa mengkafirkan orang yang bertanya dengan pertanyaan tertentu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatabaddalil kufra bil iman." Selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Apakah kalian menginginkan untuk bertanya kepada Rasul kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dulu Nabi Musa pernah ditanya atau diminta untuk mewujudkan sesuatu?" Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Musa oleh Bani Israel. Apakah seperti itu yang kalian inginkan? Maka kemudian Allah sambung firman-Nya, "Wa may yatabaddalil kufra bil iman." Maka barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Artinya apa? Ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang itu bisa masuk kepada ranah kekufuran. Bahaya. Hati-hati.
Seperti bertanya tentang apakah Allah Maha Kuasa atau tidak. Ragu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu terhadap kebenaran agama Islam. Agama yang dia peluk sendiri. Agama yang dia anut. Agama yang dia yakini. Minimal, kalaulah tidak sampai kepada derajat kekufuran, maka orang-orang yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlarang tadi, dia sudah dhal, menyimpang, tersesat dari jalan yang lurus, sawa as-sabil. ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang hasad sebagian besar atau sifat dengki yang dimiliki oleh mayoritas orang-orang ahlul kitab terhadap orang-orang yang beriman sejak dulu sampai sekarang, bahkan sampai kiamat nanti. Wa annahum balagat bihimul halu annahum waddu. Allah memberitakan sungguhnya mereka orang-orang ahlul kitab itu sampai derajat kedengkian mereka sampai ke posisi di mana mereka menginginkan law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Seandainya mereka bisa mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan kalian. Jadi setelah kalian beriman kepada Muhammad SAW, mereka orang-orang ahlul kitab berusaha, berangan-angan, bercita-cita untuk mengembalikan kalian kepada kekufuran. Nah ini cita-cita musuh-musuh Islam. Wasa'u fi dzalika wa 'amilul makayida wa kaiduhum raji'un 'alaihim. Dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, mereka berusaha semaksimal mungkin membuat tipu daya, tipu muslihat, makar-makar terhadap kaum muslimin. Dan sungguhnya makar mereka itu kembali menjadi bumerang buat mereka. Sungguhnya tipu muslihat dan tipu daya yang dibuat oleh orang-orang kafir untuk mengembalikan umat Islam kepada kekufuran, itu sungguhnya tidak akan berhasil. Justru menjadi bumerang buat mereka orang-orang ahlul kitab atau orang-orang kafir. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab. Segolongan orang-orang ahlul kitab mengatakan, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di salah satu waktu siang. Wakfuru akhirah, jadi di awal waktu siang. Dan ingkarilah, dustakanlah apa yang diturunkan tadi akhiran nahar, di ujung siang, di akhir siang kalian kufuri lagi. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka orang-orang beriman itu kembali kufur. Nah ini bukti nyata. Sampai segitunya mereka sangat menginginkan agar orang-orang muslim ini keluar dari agamanya. Wa hadza min hasadihim, dan yang demikian itu
adalah akibat dari rasa dengki dan hasad orang-orang ahlul kitab terhadap kaum muslimin. As-sadiri min indi anfusihim, yang berasal dari hati-hati mereka. Jadi di dalam hati mereka itu terdapat kedengkian yang sangat besar terhadap kaum muslimin, kaum mukminin. Ya gimana nggak dengki ya, nggak hasad umat terakhir, tapi yang pertama kali masuk surga. Umat yang diberi berbagai macam keistimewaan. Seharusnya mereka bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW ketika mereka beriman, dan mereka akan mendapatkan hal yang sama, bahkan mendapatkan lebih banyak. Mereka beriman kepada Nabi sebelumnya, kitab sebelumnya, dan beriman kepada Nabi yang terakhir, kitab suci yang terakhir, Al-Quranul Karim. Tapi karena dasar hasad, orang kalau sudah dengki, kebenaran tidak akan tampak sebagai kebenaran, karena dikaburkan oleh rasa dengki yang begitu mendalam. Fa'amarahumullahu bimuqabalati man asa'a ilaihim bil'afwi anhum wassafh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk membalas hasad, dengki dari orang-orang yang dengki, dari orang-orang yang berbuat buruk kepada orang-orang yang beriman, itu dengan kemaafan dan pembiaran, melupakan, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ini bedanya antara al-afu dan as-safh. Fa'fu wasfahu, maka maafkanlah mereka dan lupakan kesalahan mereka itu. Biarkan. Anggaplah seperti angin yang berlalu, tidak diingat lagi. Ini namanya as-safh. Kalau al-afu, memaafkan walaupun masih ingat kesalahannya. Tapi derajat as-safh ini yang lebih tinggi daripada al-afu. Yaitu melupakan kesalahan orang yang dulu sudah dia maafkan, dan dia tidak tahu lagi atau tidak teringat lagi kesalahan orang tersebut. Ini namanya as-safh. Hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Apa itu perintahnya? Al-jihad. Sampai Allah perintahkan jihad. Jadi jihad terhadap orang-orang yang ahlul kitab. Karena di awal jihad yang disyariatkan untuk orang-orang yang beriman terhadap orang-orang musyrikin saja, yaitu orang-orang kuffar Quraisy di Mekah sebagai musuh utama. Lalu kemudian baru disyariatkan jihad terhadap ahlul kitab, karena sudah berulang-ulang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan terus-menerus secara kontinu Rasulullah SAW dan para sahabatnya berdakwah kepada orang-orang ahlul kitab yang ada di Madinah atau sekitarnya. Namun tetap saja mereka tidak mau beriman. Hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Thumma ba'da dzalika atallahu bi amrihi iyahum al-jihad. Kemudian setelah itu Allah menurunkan dan mendatangkan perintahnya kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, untuk al-jihad, berjihad, yaitu berjihad terhadap orang-orang ahlul kitab. Fasyafallahu anfusal mu'minina minhum, maka Allah kemudian mengobati rasa sakit
di hati orang-orang yang beriman akibat ulah perbuatan orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel, Ahlul Kitab, yang menyakitkan hati mereka, mengganggu mereka. Faqutilu man qutilu wastaraqqu man istaraqqu wa ujlu man ujlu. Maka terbunuhlah orang-orang yang terbunuh dari kalangan Ahlul Kitab, orang Yahudi, ya, seperti Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah itu kan terbunuh akibat dari keputusan yang ditetapkan oleh Sa'ad ibn Mu'adz, halif orang-orang Yahudi Bani Quraidah di masa jahiliyah. Teman, satu fakta pertahanan, teman satu kelompok dulu ketika masa jahiliyah. Jadi Bani Quraidah tidak mau berhukum dengan hukum yang diinginkan oleh Nabi SAW. Mereka mau menyerahkan diri kalau seandainya hukum atau keputusan terhadap nasib mereka ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, teman mereka sendiri. Dan pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz sedang terluka parah, dan akhirnya beliau memutuskan agar orang-orang yang ikut berperang pada waktu perang Ahzab dari kalangan Bani Israel, Yahudi Bani Quraidah, itu dibunuh. Hukum bunuh. Jadi, dan ini permintaan dari orang-orang Yahudi sendiri. Dan mereka sudah sepakat, apapun keputusannya mereka akan menjalankannya. Yang penting bukan Nabi Muhammad SAW yang memutuskannya. Masya Allah. Maka terjadilah sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah. Sa'ad bin Mu'adz memutuskan sebuah hukum yang sama dengan apa yang ditetapkan oleh Allah di atas langit yang 7. Hukuman yang setimpal buat orang-orang yang berkhianat. Luar biasa ya pengkhianatan yang dilakukan di saat-saat kaum muslimin sudah sangat-sangat terjepit. Maka ini ada orang dalam, orang internal malah menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Maka hukumannya lebih berat. Dan anak-anak kecil serta kaum wanita jadikan sebagai tawanan. Harta-harta mereka jadi ghanimah. Ini hukuman yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz terhadap kaum Yahudi yang menjadi sahabat mereka dulu di masa jahiliyah. Kita bisa melihat bagaimana objektifnya seorang Sa'ad bin Mu'adz. Faqutilu man qutilu. Maka di antara Ahlul Kitab itu akhirnya ada yang terbunuh. Wastaraqqu man istaraqqu, dan ada yang menjadi budak, tawanan. Maka statusnya budak. Wa ujlu man ujlu, dan ada yang diusir, ada yang terusir seperti Bani Nadhir, Bani Qainuqa, diusir oleh Nabi SAW karena Bani Nadhir contohnya, mereka berusaha untuk membunuh Nabi, melakukan perencanaan makar pembunuhan terhadap Nabi SAW. Padahal sudah disepakati sebelumnya kesepakatan damai di antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi di Madinah. Hidup rukun, harus saling bantu
kalau seandainya salah satu dari kaum muslimin atau Yahudi Madinah diserang, maka tetangganya harus membantu. Namun ternyata apa yang terjadi? Malah justru mereka ingin dan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi SAW. Dan Nabi diselamatkan karena telah diberitahu oleh malaikat Jibril sebelum mereka melancarkan aksi makar tersebut. Dan akhirnya Nabi SAW kembali ke kaum Bani Nadhir tersebut dengan keputusan mereka akhirnya diusir. Dan ini disebabkan karena adanya lobby negosiasi dari tokoh munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka terusirlah mereka. Gak pantas orang atau tetangga yang berusaha untuk mengkhianati tetangganya sendiri, bahkan menginginkan membunuh tetangganya sendiri. Jadi sebenarnya siapa yang licik? Sebenarnya siapa yang zalim? Karena masalahnya di beberapa buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang orientalis, jadi orang-orang kafir di luar Islam pengen meneliti tentang Islam karena memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk mendiskreditkan Islam. Maka berita-berita seperti itu dipelintir, fakta-fakta diputarbalikkan, sehingga muncullah image kalau Rasulullah SAW adalah sosok yang menzalimi orang-orang Yahudi. Karena memang sejarahnya seakan-akan orang-orang Yahudi itu tidak pernah mendapatkan haknya. Sekarang itu sedang digambarkan seperti itu. Padahal justru mereka orang-orang yang merampas hak kaum muslimin yang ada di Palestina contohnya. Perdamaian demi perdamaian, kesepakatan demi kesepakatan telah dibuat. Tapi lagi-lagi tidak ada kesepakatan ataupun perdamaian kecuali dilanggar oleh orang-orang Yahudi di Palestina. Awalnya mereka datang, istilah kita ngekos, numpang. Dan kaum muslimin Palestina pada waktu itu secara kemanusiaan mereka menyambut dan membiarkan, memberikan tempat di tanah-tanah mereka. Namun semakin lama orang-orang Yahudi ini semakin menjadi-jadi. Akhirnya mencaplok dan mengklaim itu adalah tanah mereka, itu adalah wilayah mereka. Dan berganti sekarang mereka yang mengusir kaum muslimin Palestina. Jahat, sangat jahat. Dan itu tidak heran lagi kalau yang melakukannya adalah orang-orang Yahudi atau Ahlul Kitab, karena hasadan min indi anfusihim, hasad. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Thumma amarahumullahu bil ishtighali bil waqtil hadiri bi iqamatis salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka orang-orang yang beriman untuk menyibukkan diri mereka, mengisi waktu-waktu mereka yang sekarang dengan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa fi'li kullil qurubat, dan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sifatnya bisa mendatangkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan sesuatu yang menjadikan seorang hamba itu semakin dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wa'adahum annahum mahma fa'alu min khairin fa innahu la yadhi'u indallah.
dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman bahwasanya apapun amal yang mereka lakukan, apapun kebaikan yang mereka laksanakan, maka sungguhnya amal kebaikan itu tidak akan sia-sia di sisi Allah. Tidak akan hilang begitu saja. Pasti Allah beri balasan. Bal yajidunahu 'indahu wafiran muwaffaran. Akan tetapi atau bahkan mereka nanti akan menemukan, akan mendapatkan di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wafiran muwaffara, balasan yang sangat-sangat besar. Sudah siap, tinggal mereka akan merasakannya dan mendapatkan kenikmatan dari pahala tersebut. Qad hafizahu, yang Allah telah simpan dan Allah telah jaga hasil dari amal perbuatan kebaikan kita di dunia. Ini hasilnya atau panennya nanti yang hakiki ketika kita sudah berada di alam akhirat, atau setelah kita jelas kedudukan dan statusnya masuk ke dalam surga. Disitulah kita akan merasakan nikmat dari perbuatan amal soleh yang kita lakukan di dunia. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan basirun, maha melihat. Ya, kalau kita tahu dan kita yakin Allah maha melihat, maka pantaskah kita bermaksiat kepadanya? Pantaskah kita melanggar larangan-larangannya? Kalau Allah memang, dan kita yakin Allah betul-betul melihat kita, senangkah kita ketika Allah melihat kita dalam keadaan yang tidak diridhai olehnya? Maka di akhir kebanyakan ayat dalam Al-Quran, biasanya Allah memungkasi dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Ya, contoh ayat 109, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat 110, innallaha bima ta'maluna basir. Ini diantara manfaat dan faedahnya adalah semakin mengokohkan dan menguatkan keimanan seorang hamba. Selalu mengaitkan apapun, baik itu perintah atau larangan, berita, janji-janji, ancaman-ancaman, kemudian pada akhirnya mengetahui kalau Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang terpuji, maka akan semakin mendorong dan memotivasi kita. Maka tidak ada istilah futur sebenarnya. Kalau orang itu paham dan berusaha untuk mengingat-ingat Al-Quran, ayat-ayatnya. Kalaulah futur itu menyerang kita, perasaan lemah, perasaan malas, tidak semangat dan lain sebagainya, itu menghampiri kita, maka salah satu cara atau kiat untuk menghilangkan hal tersebut, kita kembali kepada Al-Quran. Irji'u ilal Quran. Al-Quran solusi untuk setiap problematika umat manusia. Tidak ada sebuah masalah pun, tidak ada sebuah problem kecuali ada solving problemnya di dalam Al-Quran. Alimahu man alim, jahilahu man jahil. Diketahui oleh orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang tidak tahu, maka dia tidak akan mendapatkan
solusi yang dimaksud dari Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Kita mohon keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-barakah la talzam kathiran atau la talzam syai'an kathiran, walakin, jadi keberkahan itu tidak harus kelazimannya sesuatu yang banyak, akan tetapi qalilun kathirun nafa', akan tetapi berkah itu juga bisa diwujudkan sedikit namun manfaatnya banyak. Jadi secara kamiyah, secara bilangan sedikit, tetapi rasa kebermanfaatan sesuatu yang sedikit itu banyak yang merasakannya, ini berkah. Ya, itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah untuk menjadi ahlul Quran, sahibul Quran. Tiada hari tanpa membaca, mendalami, meneliti, mengkaji, membahas ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ini menjadi amal saleh kita yang bisa kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.